Selamat pagi anak-anak. Tema hari ini kita sudah masuk ke tema 8 ya, tentang daerah tempat tinggalku ya. Minggu ini kita belajar subtema 1 yaitu tentang lingkungan tempat tinggalku. Nah, untuk hari ini kalian akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran 1 ada muatan bahasa Indonesia yaitu tentang cerita fiksi ya. Cerita fiksi ini adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan ya. Nah, dalam teks fiksi ada unsur-unsurnya ya, yaitu ada tokoh, tema, ada alur, ada latar, dan juga ada amanat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai unsur-unsur yang ada dalam teks fiksi ya. Ada tokoh. Tokoh ini adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita ya. Tokoh ini tidak selalu berwujud manusia ya, tapi ada juga yang berwujud sebagai hewan, tumbuhan, atau benda lainnya. Kemudian ada tema ya. Tema ini adalah dasar cerita ya, atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita ya. Kemudian ada alur. Alur ini adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita ya. Nah, alur ini ada susunannya ya, mulai dari rangkaian peristiwa yang terjadi di dalamnya, kemudian dari awal cerita ada permasalahan yang terjadi hingga penyelesaian masalah dalam cerita tersebut. Kemudian ada latar. Latar ini adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Dalam teks fiksi, latar dibagi menjadi 3, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian ada amanat ya. Amanat ini adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita ya. Nah, kalian kalau setelah membaca suatu teks fiksi ya, diharapkan dapat menerapkan amanat apa yang terkandung di dalamnya. Pada muatan IPA yaitu tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda ya. Perhatikan gambarnya, ada seorang petani yang sedang membajak sawah ya. Aktivitas petani ini memanfaatkan gaya sehingga bendanya ya atau alat bajak sawahnya menjadi bergerak. Gaya ini dapat berupa tarikan ataupun dorongan ya. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Kemudian gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak, dan gaya juga bisa mengubah arah gerak dari suatu benda. Pada muatan SBDP yaitu tentang tempo pada lagu daerah ya. Tempo dalam musik ini adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Sering sekali tempo ini dibahas ya. Tempo juga dapat diartikan sebagai banyaknya jumlah ketukan dalam 1 menit ya. Lagu yang dinyanyikan dengan cepat, jumlah ketukan dalam menitnya banyak ya. Kemudian kalau lagu yang dinyanyikan dengan lambat, jumlah ketukan dalam 1 menitnya lebih sedikit. Contohnya pada lagu daerah Ampar-Ampar Pisang ya dari Kalimantan Selatan, ini memiliki tempo sedang atau biasa disebut dengan moderato. Pada pembelajaran 2 ini ada muatan bahasa Indonesia yaitu tentang jenis-jenis teks fiksi ya. Ada cerpen. Cerpen ini adalah cerita pendek yang berisi cerita tokoh ya pada suatu kejadian ya. Cerpen ini biasanya tersusun minimal 20.000 kata ya. Kemudian ada novel. Novel ini adalah cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang dikelilingnya ya. Nah, novel ini biasanya berupa buku ya. Kemudian ada legenda. Legenda ini adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya Sangkuriang ya. Kemudian ada fabel. Fabel ini adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Contohnya cerita semut dan belalang. Kemudian ada mite ya. Mite ini cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat ini sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan dianggap suci ya. Contohnya cerita Nyi Roro Kidul. Kemudian ada cerita saga ya atau cerita Panji. Ini adalah cerita rakyat yang sifatnya legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Contohnya Ciung Wanara. Kemudian ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Pada muatan IPA ini tentang pengaruh gaya otot ya terhadap gerak benda. Apakah anak-anak pernah memindahkan benda seperti mendorong atau menarik meja? Nah, aktivitas tersebut itu memanfaatkan gaya otot pada tubuh kita ya. Gaya otot dapat membuat benda yang semula diam menjadi bergerak ya. Benda yang bergerak menjadi diam, kemudian dapat mengubah arah gerak benda atau mengubah bentuk benda ya. Nih contohnya seperti gambar ini, kegiatan membuat gerabah menggunakan gaya otot pada tangan.
Perhatikan gambar-gambar ini ya. Ini adalah contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya ada menendang bola, mengayuh sepeda, memotong kue, dan meraut pensil. Ya, untuk tema hari ini sudah selesai. Silahkan yang kurang jelas atau kurang mengerti langsung bertanya ke ibu.